Halo para penonton semua, Unexplained, kembali lagi di acara Explain Yourself. Di episode ke-11 kali ini kita kedatangan tamu spesial. Eee, Beliau adalah seorang mantan keduta besar dari Australia. Jadi tanpa basa-basi lagi kita sambut yaitu Pak Najib Rifat Kusuma. Halo Bapak, Halo, apa kabar Nino? bagaimana? Baik. Baik, ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, saya Baik. baik sekali ya, terima kasih. Ya. Selamat datang Pak Najib, di acara kami Terima dan kasih. meluangkan waktunya untuk datang juga. Sebelumnya nih, bagi para audiens yang mungkin belum tahu dan pengen mengenal tentang Bapak nih, boleh cerita sedikit nggak sih, Pak Najib itu siapa gitu? Iya, oh iya. Baik, saya Najib Rifat Kusuma. Saya pensiunan ASN ya, pensiunan pegawai negeri sipil. Dan terakhir saya menjabat sebagai duta besar untuk Australia, berkedudukan di Canberra. Dan sebelumnya saya juga pernah menjabat duta besar untuk Uni Eropa dan Belgia, berkedudukan di Brussels. Dan pernah juga dipinjam oleh Kementerian Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan, Polhukam ya, sebagai Deputi Menko Polhukam. Dan mungkin itu karir yang terakhir dari ini saya. Saya pernah jadi Kepala Pusdiklat di Kementerian Luar Negeri. Saya juga pernah ditempatkan di Oslo di Norwegia dan juga di Vatikan di Roma. Jadi memang cukup panjang karir saya di Kementerian Luar Negeri ini, dan sekarang saya sudah pensiun dan masih beraktivitas juga ada di FPCI ini ya. Kemudian juga saya ada teman-teman anak-anak muda yang mengajak saya untuk memberi nasihat kepada mereka begitu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang, dan saya juga anggota Majelis Wali Amanat dari Universitas Padjadjaran. Sangat menginspirasi perjalanan karya Pak Najib ya, dan begitu panjang juga ya Pak. Iya. Oke, seperti diketahui kan Bapak dikenal sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia dan juga Australia. Iya. Bagaimana sih Bapak memutuskan untuk terjun untuk bekerja di bagian kedutaan besar? Jadi memang kalau misalnya dilihat latar belakang mungkin agak berbeda ya, agak jauh saya dari ilmu diplomasi atau ilmu hubungan internasional ini. Latar belakang saya adalah psikologi. Saya tamatan Fakultas Psikologi Unpad, jadi psikolog tadinya, tapi kemudian menjelang akhir dari masa perkuliahan saya mengambil spesialisasi psikologi politik. Jadi kemudian ya sesudah selesai saya mendaftar di Kementerian Luar Negeri dan saya bergabung dan sempat 36 tahun berada di Kementerian Luar Negeri. Jadi cukup panjang karirnya ya, begitu. Dan Bapak dipercaya juga untuk waktu itu menjabat di bawah pemerintahannya Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Benar ya. Itu bagaimana Pak? Bapak bisa dipercaya untuk mendapatkan jabatan tersebut gitu Pak? Saya itu di Australia 2 kali Mas Nino. Jadi 2 kali saya di sana. Yang pertama itu saya sebagai Minister Counselor, sebagai kepala bidang politik di Canberra, dan kemudian saya kembali, kemudian jadi duta besar di Brussels. Kemudian tiba-tiba waktu saya di Polhukam itu diminta untuk menjadi duta besar di Australia lagi, karena mungkin pertimbangan Bapak Presiden Pak SBY waktu itu dan juga Menteri Luar Negeri adalah karena pengalaman saya menangani masalah-masalah hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Mungkin itu ya yang paling penting dari ininya. Gitu. Betul. Dan waktu zaman Pak SBY juga Bapak sempat membuat banyak headline tuh waktu zamannya Bapak. Karena kan setelah ada kabar adanya dugaan tentang penyadapan via telepon oleh pemerintah Australia. Boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak? Bagaimana kabar penyadapan tersebut terungkap ke publik gitu awalnya bagaimana? Karena sangat interesting banget ceritanya itu. Iya. Jadi ada satu platform yang namanya WikiLeaks di dunia itu. Jadi WikiLeaks itu ditemukan oleh anak-anak muda juga yang mereka berusaha untuk mencari apa yang terjadi dalam rahasia negara lah begitu ya. Jadi mereka ingin bocoran-bocoran itu begitu, dan
waktu itu belum model podcast, belum model ini ya. Jadi melalui berbagai macam website begitu mereka munculkan, dan saat itu WikiLeaks memunculkan itu. Jadi pada suatu pagi saya saya ditelepon oleh salah satu pimpinan di Kementerian Luar Negerinya Australia, dan dikatakan, ambassador katanya, Pak Duta Besar, katanya sebentar lagi Anda akan terkejut karena akan ada berita yang luar biasa mengenai penyadapan presiden dan beberapa anggota kabinet gitu. Jadi kemudian ya itulah seperti itu. Dan yang mengejutkan buat kita juga adalah bahwa saat itu penyadapan itu bukan hanya kepada presiden dan ini ya, tetapi juga kepada banyak personel yang lain. Jadi sehingga kemudian Presiden SBY minta supaya saya segera pulang ke Indonesia. Saya pulang dan kemudian tadinya saya pikir sebentar aja ini dipanggil pulang oleh Presiden ya, dan kemudian oleh Pak Menteri Luar Negeri waktu itu Pak Martin Natalegawa. Tiba-tiba saya harus berada di sini lebih dari 6 bulan di Jakarta karena Pak Presiden minta supaya ada satu penyelesaian yang jelas begitu dari Australia, dan bukan unexplained tapi explanation yang jelas begitu ya dari Australia kenapa itu terjadi begitu. Dan juga foundernya WikiLeaks juga Julian Assange, memang dia sangat passionate tentang mengungkap tentang pemerintah-pemerintah juga yang melakukan sabotase seperti itu. Berarti itu juga mempengaruhi integrasi sebuah negara juga ya? Sebetulnya kalau misalnya kita lihat bahwa bagaimana hubungan pada saat itu memang cukup menegangkan ya. Cukup menegangkan karena kedua belah pihak kan merasa bahwa mereka yang paling benar. Bahwa kalau misalnya saling sadap itu biasa ya, tetapi bahwa itu menjadi terbuka itu kan jadi ini ya. Karena intelijen itu sebenarnya nggak boleh terbuka. Dia nggak boleh terbuka. Kalau misalnya dia terbuka, maka dia bocor ke masyarakat, dan itu akan menjadi isu yang tidak ini. Jadi seperti ada noda di dalam kegiatan satu negara begitu. Dan itu juga bisa jadi digunakan oleh pemerintah asing untuk spionase dan juga mungkin pemerasan terhadap pemerintahan saat itu ya mungkin ya Bapak. Enggak pemerasan sih ya, kalau menurut saya enggak pemerasan, tetapi bahwa kemudian kita tahu bahwa ada rahasia negara kita yang dicuri barangkali ya, ada rahasia negara kita yang diambil, yang diketahui oleh mereka yang seharusnya mereka tidak perlu tahu gitu. Itu ini sangat menegangkan ya kisahnya waktu Pak Najib menjadi di kedutaan besar ya. Oke Pak, kita mau membahas tentang dampak dan kekuatan Indonesia nih Pak di dunia global nih Pak. Karena kan Indonesia beberapa tahun ke depan diprediksi akan mungkin akan menjadi superpower ya kan, juga jadi Indonesia disebut sebagai negara Indonesia emas juga tahun 2045 nanti ya Pak. Menurut Bapak nih bagaimana sih kekuatan Indonesia sebagai politik bebas aktifnya, dikenalnya juga memberikan pengaruh signifikan dalam dunia panggung global? Iya, memang sih kita dikenal sebagai salah satu middle power ya. Jadi salah satu kekuatan menengah begitu. Kekuatan menengah ini adalah negara-negara yang memiliki pengaruh. Dia memiliki pengaruh di dunia, memiliki pengaruh terhadap negara-negara lain, tetapi dia juga tidak sebesar negara-negara besar ya. Seperti negara-negara besar yang kita ketahui lah sekarang yang sedang bermain di atas, tetapi middle power ini dia berada di tengah gitu. Kita kekuatan Indonesia di sini saya pikir cukup baik gitu. Kita punya satu pengaruh yang cukup besar di dunia internasional. Dan juga ini Pak, saya mau tanya tentang keuntungan bagi Indonesia sebagai negara yang karena politik bebas aktifnya berperan sebagai netral di tengah ketegangan politik luar negeri saat ini. Kira-kira apa sih Pak manfaatnya Indonesia? Kita sebetulnya nggak netral, Mas. Kita nggak netral, tetapi kita memang tidak
ikut di dalam arus ini besar begitu, arus negara besar. Jadi pengaruh negara besar. Kalau dulu pernah ada perang dingin dua kutub, kita nggak ikut dua-duanya, tetapi kita aktif untuk ikut mendamaikan dunia gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di dunia, kita ikut. Itulah bebas aktif itu. Jadi kita bebas, kita tidak ikut dalam dalam kubu-kubu yang sedang bertikai, tetapi kita ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas dunia gitu. Betul. Dan juga waktu perang dagang juga Indonesia juga turut aktif ya, berperan dalam ekonomi juga ya Pak. Iya. Dalam ekonomi, dalam budaya, dalam semuanya gitu kita bebas aktif ya. Juga nih strategi diplomatik apa yang kira-kira biasa digunakan oleh kekuatan menengah untuk meningkatkan pengaruh Indonesia? Banyak ya sebetulnya kalau misalnya kita lihat ini Mas Nino ya. Kalau misalnya kita itu Indonesia gitu mungkin perlu untuk lebih banyak berperan di berbagai isu internasional. Kita tahu bahwa isu-isu global sekarang seperti masalah pembangunan yang berkelanjutan, perdamaian, kemudian masalah pemanasan global, kemudian masalah-masalah ekonomi, kemiskinan, masalah ketimpangan di dalam penanganan berbagai permasalahan itu masih terjadi di dunia. Nah, Indonesia harus ikut di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu yang pertama ya. Yang kedua, kalau menurut saya sih bahwa Indonesia itu harus memperkuat perannya di ASEAN ini. Indonesia kan founding member dari ASEAN. Kita adalah pembentuk ASEAN. Jadi kita harus menguatkan ini kita di ASEAN. Kita harus menguatkan peran kita di G20. Kita nomor sekarang mungkin 16 ya, nomor 16 negara terkaya di dunia ya. Kita masih kalau misalnya kita lihat dari G20 itu. Tetapi kita harus memperkuat juga ini kita. Kemudian di kalangan middle power ini, kita punya MIKTA namanya, yaitu dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki sama Australia. Kita punya organisasi yang namanya MIKTA itu. Nah, peran kita harus kita tunjukkan di situ. Gagasan-gagasan baru, prakarsa-prakarsa baru harus kita tunjukkan gitu untuk supaya kita bisa lebih ini. Kemudian bagaimana di dalam negeri kita juga harus menunjukkan bahwa kita memang mampu untuk mengelola negara kita dengan baik gitu. Betul. Dan juga selain G20, Indonesia juga akhir-akhir ini aktif ya Pak di kancah internasional, termasuk Menteri Luar Negeri saat ini kan aktif ke Rusia waktu itu ya, ke BRICS waktu itu. Benar. Itu bagaimana pendapat Bapak? Ya, BRICS ya itu satu kelompok negara-negara middle power juga. Tapi ya ada juga yang cukup udah menjadi super power lah begitu ya. Nah, memang saya melihat bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari situ. Tetapi Indonesia juga tetap harus memikirkan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ketidakadilan, ketimpangan dunia dan sebagainya. Betul. Oke. Kira-kira peran apa sih Pak yang dimainkan oleh Indonesia untuk memainkan atau memediasi suatu konflik dan upaya perdamaian? Terlebih saat ini kan kita lihat di Ukraina, dan Rusia dan juga antara Palestina dan Israel. Bagaimana sih Pak peran Indonesia dalam memediasi seperti itu yang middle power Indonesia? Sebelum mediasi kita juga harus berbicara banyak. Kita harus speak up gitu, harus berbicara yang jelas bagaimana posisi kita. Bagaimana posisi kita mengenai perdamaian. Karena penting banget itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas banget menginikan kita untuk perdamaian dunia begitu. Jadi sehingga memang kita itu sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita gitu agar kita ikut mendamaikan dunia gitu. Jadi itu yang harus kita selalu kita pegang begitu dan kita laksanakan dengan baik. Betul. Dan waktu itu kita lihat pidatonya Pak Presiden Prabowo juga kita lihat Indonesia selalu berpegang teguh karena kan para pendiri kita kan anti penjajahan dan anti apartheid juga. Benar sih ngomongin Pak. Benar sekali. Najib. Oke. Tentang tantangan nih Pak. Apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh kekuatan menengah atau middle power
dalam memberikan pengaruh juga gitu. Ya, memang negara-negara besar tentu mereka ingin kita berada di bawah pengaruh mereka begitu. Itu udah pasti ya. Mereka ingin bahwa kita ada di yang disebut sebagai sphere of influence gitu. Jadi kita berada di bawah ininya mereka. Tetapi dengan prinsip kita bebas aktif tadi, kita luar biasa ininya, kuatnya kita gitu. Kita bisa bilang no, kita bisa bilang yes. Kita bisa ikut pendapat kamu yang baik, tetapi kita juga punya pendapat yang baik begitu untuk ikut serta mendamaikan dunia, memberikan warna kepada dunia yang lebih baik di masa depan. Jadi punya kekuatan ya Pak Indonesia tuh Pasti. Sebagai middle power ya. Jadi nggak bisa flip flopping dan juga nggak bisa netral juga ya. Ya kita nggak bisa, kita harus berpegang teguh pada itu gitu ya. Presiden Prabowo Subianto pada saat pidato awal di pelantikannya itu kan jelas sekali bahwa ini harus kita pegang dan ini akan kita laksanakan ke depan begitu. Betul. Oke nih Pak, kita tadi sudah berbicara tentang tantangan. Nah, bagaimana sih tentang kekuatan nih Pak sebagai middle power untuk menavigasi tekanan dan harapan dari kekuatan besar? Karena kan Bapak kan pernah ditekan tuh dari sebagai waktu menjabat kedutaan besar tuh oleh pihak asing tuh. Bagaimana sih Pak? Ya memang saya di dua tempat ya, saya memimpin dua perwakilan Republik Indonesia. Yang pertama untuk Uni Eropa, Belgia, Luxembourg dan kemudian juga di Australia. Memang dua-dua berbeda ininya. Pada saat di Uni Eropa itu lebih banyak masalah ekonomi yang kita hadapi. Lebih banyak kita menghadapi berbagai permasalahan ekonomi karena mungkin pada saat saya di sana pernah penerbangan kita seluruhnya dilarang terbang di atas udaranya Eropa dan itu 1,5 tahun kemudian baru berhasil kita selesaikan gitu. Kemudian masalah ekspor ikan kita yang selalu ada masalah gitu. Kemudian juga sampai sekarang pun masih terus terjadi upaya kita untuk minyak sawit kita itu diinikan oleh jadi di Uni Eropa itu macam-macam permasalahan ekonomi. Nah di Australia itu berbeda lagi gitu. Itu adalah masalah politik ya, masalah politik yang masalah keamanan, masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan bernegara ya. Karena Indonesia dengan Australia itu sangat dekat sebetulnya Mas Nino. Tetapi kita sangat berbeda. Jadi historically ya, kesejarahan kita berbeda. Kemudian budaya kita beda banget gitu. Mereka ini ya. Jadi sehingga memang selalu terjadi ketidakpahaman. Kalau ditanya sama wartawan Australia atau ditanya sekarang, apa sih sebenarnya yang paling penting untuk Indonesia dengan Australia untuk menyelesaikan permasalahan? Kalau menurut saya jawabannya ada 3D. Dialog, dialog, dan dialog. Itu nggak ada. Selalu dialog. Penting selalu dialog. Dan juga kita lihat gebrakannya Pak Prabowo ini selama menjabat sangat banyak ya Pak. Karena kita juga lihat hubungan Australia dan Indonesia sendiri baru-baru ini Pak Prabowo datang ke Australia dan juga sepertinya tanda tangan keamanan atau apa gitu Pak. Iya betul. Benar, kita memperbaharui lagi. Menurut Bapak manfaat nggak sih Pak untuk merangkul segala negara-negara tetangga untuk memang karena prinsip Indonesia itu adalah perdamaian. Kita itu semua negara harus merdeka. Semua negara harus bersahabat. Itu kita prinsip kita sejak kita merdeka seperti itu gitu. Kita nggak mau ada negara yang menekan negara lain. Kita nggak mau. Tapi kita juga tidak mau ditekan oleh negara lain. Kita punya prinsip dan kita punya ini juga gitu. Dan berbicara tentang tekanan nih Pak, bagaimana sih Pak untuk Indonesia sendiri untuk sebagai middle power juga untuk menavigasi tekanan dan juga kira-kira harapan dari kekuatan besar, mungkin mereka yang kekuatan besar negara-negara besar mungkin punya ekspektasi tinggi mungkin kepada Indonesia gitu. Kira-kira bagaimana? Ya menavigasi itu kita harus bersatu di antara negara-negara berkembang dan juga negara-negara middle power tadi. Jadi kita harus bersatu, kita harus menunjukkan bahwa memang kita punya kita punya pendapat, kita punya formula untuk kita ajukan sebagai resep perdamaian
dan kita juga bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita juga itu penting gitu Mas Nino. Itu sangat penting ya berarti ya Pak iya, iya, untuk iya. Menavigasi Oh iya, segala iya tekanan yang ada banget di gitu Indonesia. kan kita punya prinsip apa namanya berlayar di antara dua karang dulu oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta zaman dulu ya. Tetapi kalau menurut saya sekarang karangnya itu banyak gitu. Jadi kita harus menavigasi betul-betul perahu kita itu di antara karang-karang tadi untuk menuju Indonesia yang eh, merdeka, berdaulat, adil, makmur dan sebagainya itu gitu. Betul betul. Dan juga kan tentang politik luar negeri saat ini kan sangat banyak banget karang-karangnya. Jadi sangat Benar. pintar, harus cerdik juga Indonesia Iya, untuk iya, iya, iya. menempatkan posisi juga ya Pak. Benar, benar. Betul. Ya. Nah tadi tentang ngomong tentang kekuatan nih, dan kita juga pengen berbicara tentang potensi. Ya. Kira-kira potensi apa sih yang dimiliki sebagai Indonesia, sebagai middle power untuk membentuk masa depan di hubungan internasional? Oh luar biasa potensi Indonesia. Kalau kita bicara potensi Indonesia itu luar biasa. Kita tuh coba lihat posisi kita aja di tengah ini ya, di bagaimana posisi kita itu. Kita itu seperti junction gitu, seperti apa namanya persimpangan antara utara dengan selatan, antara barat dan timur gitu ya. Jadi itu aja dari posisi itu aja kita udah menunjukkan bahwa kita punya potensi. Selain itu kita punya segala macam. Kita punya rakyat yang banyak, kita punya apa namanya sumber alam yang bagus, yang Pak Presiden sebelumnya juga Presiden sekarang menyatakan bahwa itu yang harus kita kelola dalam negeri, kemudian kita ekspor sebagai barang jadi begitu, hilirisasi istilahnya ya. Itu potensi. Kemudian potensi apa lagi yang kita punya? Kita punya potensi-potensi yang lain. Kita punya potensi ya untuk mempertahankan diri kita juga punya potensi yang kuat gitu. Angkatan bersenjata kita atau TNI kita itu dikenal sebagai TNI yang kuat, TNI yang bisa menjadi apa namanya menjadi baik dia ujung tombak maupun untuk menjadi shield yang menjadi ini untuk mempertahankan diri gitu. Betul. Jadi selain Indonesia yang posisinya strategis, yang dibilang Pak Najib tadi, juga Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat banyak. Luar biasa. Jadi memiliki manfaat yang Indonesia harus ungguli ya. Ungguli gitu. Ya benar. Betul, benar. Betul. Oke nih Pak, kita tadi udah ngomong tentang middle power Indonesia nih. Kira-kira kita pengen bicara tentang acara tentang Conference Indonesia Foreign Policy nih Pak. Iya. Kira-kira kan acara conference ini kan akan diadakan tahun ini bulan Desember ya. Iya betul. Menyinggung soal pembahasan ini Pak, Bapak selaku perwakilan dari Foreign Policy, kenapa sih Pak event ini penting untuk diadakan gitu Pak? Ya ini penting banget ya. Kalau menurut saya Conference on Indonesian Foreign Policy ini luar biasa pentingnya. Dan ini kita mengajak anak muda kita untuk juga berpikir tentang dunia. Karena tadi itu prinsip-prinsip kita ya, filosofi kita mengenai dunia, bahwa kita ingin mendamaikan dunia. Jadi anak muda juga penting untuk mengetahui sejak awal bahwa mereka itu juga menjadi bagian utuh, ikut berperan main di dalam memberikan perdamaian dunia begitu, menjadikan dunia yang damai, dunia yang sejahtera, dunia yang ini. Sehingga apa namanya Conference on Indonesian Foreign Policy ini yang diikuti oleh begitu banyak anak muda ya. Coba bayangin satu conference ya. Mas Nino udah pernah hadir di conference ini? Iya Pak, udah pernah tahun lalu. Oh tahun lalu dan udah hadir ya? antusiasnya juga sangat banyak banget. Iya. Selain anak muda juga berbagai organisasi, berbagai pihak ikut meramaikan. Benar. Dan juga acara seperti ini diadakan di Indonesia gitu loh. Iya. Bukan di luar negeri, bukan di barat ataupun di Asia lainnya, tapi Indonesia. Kenapa sih Pak Indonesia penting gitu untuk menggelar acara? Oh iya, ini penting banget untuk kita ini kan ya. Kita juga menunjukkan bahwa tadi itu yang bonus demografi tadi, bahwa kemudian anak-anak muda kita betapa potensi anak muda ini luar biasa untuk ikut memikirkan bagaimana perdamaian dunia, bagaimana kesejahteraan dunia gitu. Ini penting untuk diinikan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ ya, pada saat jeda
itu dentuman musik yang luar biasa ya. Kemudian anak-anak muda ada yang di belakang pada ini ya, pada ketawa-ketawa, pada joget. Tapi pada saat seminar terjadi, itu luar biasa. Hening itu tokoh-tokoh dari seluruh dunia ya kita undang. Kemudian tokoh-tokoh Indonesia kita undang untuk berbicara tentang tadi, tentang bagaimana horizon ke depan, bagaimana dunia masa depan yang kita cita-citakan itu. Founding fathers kita loh yang berbicara dulu bahwa kita itu negara kita Indonesia yang adil, makmur, kemudian gemah ripah lojinawi dan sebagainya itu. Jadi ini anak-anak muda, makanya banyak orang yang berbicara bahwa ini seperti seperti ada show artis yang hebat gitu ya, tapi dalam bentuk seminar yang luar biasa seriusnya. Betul. Itu jadi seimbang ya Pak antara narsumnya yang diundang, kemudian juga kan selain pembicara yang sangat menarik, nggak cuma di dalam negeri tapi luar negeri, tapi di CIFP ini juga mengundang beberapa kayak booth menarik juga di sana. Beberapa. Saya kemarin tahun lalu datang tuh banyak banget booth luar negeri, kedutaan besar dari Amerika, Belanda, Cina mungkin seperti itu. Sangat menarik ya. Dan juga anak-anak muda itu selain untuk datang untuk mencari ilmu, mereka juga pengen tahu nih, pengen mengenal tentang kedutaan besar. Seperti itu. Dan penting banget sih Pak. Ya karena kan sekarang borders itu kan boleh dikatakan tidak ada. Siapapun bisa kemanapun begitu. Jadi kalau misalnya anak-anak muda ingin belajar, ingin dia bisa cari beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Bisa ini dan sekarang itu borderless lah kita katakan dunia ini. Jadi makanya negara-negara besar, negara-negara yang sahabat-sahabat kita gitu, mereka mendirikan booths itu untuk menarik itu. Ayo kalian datanglah ke ini, belajar di kita gitu. Karena dengan mereka belajar di negara itu ada juga paling tidak sedikit pengaruh budaya, pengaruh ini ya, gaya hidup dan sebagainya itu yang di absorb oleh anak-anak kita gitu. Betul. Oke nih Pak, CIFP sendiri kan telah berlangsung selama 1 dekade ya? Iya betul. Kenapa sih Pak peran diplomasi ini dan acara ini juga penting di negara demokrasi seperti Indonesia? Penting banget Mas Nino, ini penting banget ya untuk supaya anak-anak muda kita sadar, supaya anak-anak muda kita melihat bagaimana sebetulnya foreign policy itu berjalan untuk kepentingan rakyat. Karena foreign policy itu dia harus diinikan ya, dia bukan untuk kepentingan hanya elit, dia bukan hanya untuk kepentingan sesumbar aja, tetapi dia adalah betul-betul untuk kepentingan ini. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan negara lain, maka kita juga akan mendapatkan fasilitas yang baik untuk anak-anak muda kita, untuk kita semua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Betul. Jadi kebijakan luar negeri nggak hanya yang berperan aktif, nggak cuma upper class juga, tapi middle class, bahkan ya itulah grassroots boleh kita katakan itu bisa ikut. Nah untuk tahun ini tentu salah satu topik yang pasti menarik ya buat teman-teman kita adalah bagaimana politik luar negeri Indonesia di masa Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Itu pasti akan ada question mark di situ, walaupun secara gamblang Bapak Presiden sudah menggariskan, tetapi gimana ininya detailnya gimana gitu. Betul. Nah kemudian juga ada sekarang pemerintah dan administrasi baru di Amerika juga sedang ada gitu. Nah kemudian juga mungkin ada yang akan ngomong mengenai itu, ada yang ini, semuanya boleh sah-sah saja untuk dibincangkan di situ ya, selama itu mengikuti koridor yang telah kita tentukan. Betul. Dan juga kita baru lihat kabar kan Bapak Donald Trump kan baru terpilih jadi Presiden Amerika, dan sangat menarik nih anak-anak muda untuk datang dan pengen tahu kira-kira kebijakan luar negeri apa di Amerika Serikat, dan juga pengaruhnya juga sendiri ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Benar. Betul. Kira-kira target apa sih Pak yang dicapai dengan diselenggarakannya konferensi acara seperti ini? Kita tuh kepengen bahwa anak-anak muda ini mengerti. Anak-anak muda ini mengerti mengenai bagaimana dunia sekarang, bagaimana perkembangan dunia. Kita nggak mau anak-anak muda kita buta. Kita nggak mau anak-anak muda kita tidak
tidak update gitu, tidak updated mengenai berbagai permasalahan dunia. Jadi lihat bahwa ada permasalahan di Timur Tengah itu ada permasalahan sekarang. Yang permasalahan itu luar biasa. Ini tentang kekejaman satu bangsa ya, yang tentu aja ini adalah pemerintahnya gitu melaksanakan ini terhadap negara lain, terhadap bangsa lain. Dan kemudian terjadi juga kemiskinan, masih ada kemiskinan di berbagai negara, ada ketidakadilan yang terjadi. Nah, kita kepengen anak muda ini buka mata kalian gitu. Jadi bagian yang utuh dari perkembangan dan kemajuan dunia gitu, itu yang kita inginkan. Sangat menarik juga ya. Tadi kan sudah bicara tentang target nih Pak. Iya, iya. Kira-kira kegiatan apa saja sih Pak yang ada di CIFP tahun ini Pak, selain membawa narsum-narsum luar negeri yang datang juga gitu, kira-kira kegiatannya? Ya narsum ya pasti narsum, dan topik kita kan tadi yang sudah Mas Nino tanya, middle power ya. Jadi middle power, jadi itu bocorannya itu. Jadi ada bocorannya juga. Jadi kita akan bicara tentang middle power. Gimana peran kita di MIKTA tadi? Gimana peran kita di BRICS? Gimana peran kita di ini? Itu akan kita lihat gitu di situ. Dan kemudian bagaimana sendiri kita tadi menavigasi, membawa ini di belakang kita ini ada ASEAN loh, yang selalu kalau misalnya kemana-mana tuh kita bawa gitu. Kita selalu kalau misalnya orang di Uni Eropa misalnya, mereka melihat Indonesia, itu mereka melihat bahwa di belakang kita tuh ada ASEAN gitu. Jadi itu juga penting juga untuk kita bagaimana kita membawa keseluruhan ini menjadi menjadi terang benderang pada dunia, dan kita juga tetap konsisten di dalam politik luar negeri kita. Betul. Jadi salah satu kegiatannya middle power itu sendiri ya Pak. Iya. Karena kan di websitenya CIFP kan sudah ada breakdown ya. Iya. Berbagai topik-topik yang akan dibicarakan. Topik-topik menarik tentunya ya tentang kebijakan luar negeri yang akan mungkin benefit dan memanfaatkan Indonesia gitu loh. Oke. Dengan diadakan acara CIFP ini kira-kira mengapa sih Pak masyarakat Indonesia perlu melek tentang kebijakan luar negeri? Masyarakat Indonesia perlu tahu mengenai masalah luar negeri, karena seperti tadi kita itu udah borderless ya, kita udah nggak ada border lagi. Sekarang coba lihat televisi, kita semua di rumah kita punya televisi, berita tentang apapun. Terjadi sesuatu di Peru kemarin tuh, ada banjir di Brazil, ada ini di Argentina, itu negara yang jauh, yang kalau kita lihat di globe, kita di sini, mereka di sini gitu. Sekarang itu udah jadi satu. Kita bisa lihat semuanya apapun kejadian. Nah, jadi kesadaran terhadap bagaimana. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan perdamaian di sini? Bagaimana kita hidup tenang di dunia yang the only one earth ini, yang hanya satu bumi yang kita punya. Itu bagaimana kita menciptakan perdamaian gitu. Itu yang penting untuk diketahui oleh semua. Dan mereka juga harus tahu bahwa pemerintah, bahwa tokoh-tokoh kita juga melakukan sesuatu yang terbaik untuk membawa Indonesia ke kancah dunia gitu. Dan kita lihat juga dengan keadaan teknologi sekarang kan sangat pesat juga ya. Segala informasi tidak ada limitasi juga. Iya. Dan tampaknya juga sudah demokrasi ya, semua masyarakat berhak memiliki akses ya Pak. Betul, benar. Betul. Oke nih Pak, mengingat tantangan global saat ini, langkah-langkah apa sih Pak yang perlu diambil oleh Indonesia sebagai kekuatan menengah untuk memperkuat pengaruh dan memastikan tatanan internasional? Kita balik lagi ke tadi pertanyaan yang tadi ya, di awal-awal tadi mengenai bagaimana kita ini. Yang pertama, Indonesia itu perlu untuk memainkan peran yang kuat begitu di berbagai kancah. Jadi ada berbagai kancah ya. ASEAN kita orang udah tahu semua bahwa Indonesia adalah founding member. Indonesia itu sebetulnya adalah yang terbesar di ASEAN ya. Kita juga ini, coba bayangin aja, dari 600 juta itu 280 lebih itu orang kita. Yang sisanya itu baru orang Brunei, Malaysia, Laos, semuanya, Filipina dan sebagainya. Jadi kita tuh memang yang terbesar. Jadi kita juga punya amanah ya yang cukup besar dari founding members ASEAN ini, bahwa
dia harus tetap baik. Kemudian kita main di platform G20, kita main di platform MIKTA, kita main di platform yang lain, negara-negara berkembang ya. OKI, ada organisasi Islam ya, itu juga kita memainkan peran yang penting di situ. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isu-isu dunia itu harus kita harus kita suarakan dengan jelas gitu. Bagaimana kita mengelola alam kita ya, sustainable development. Bagaimana kita masalah air, masalah laut, masalah pemanasan global dan sebagainya, itu kita harus ikut bicara. Kemudian masalah ekonomi dunia, jangan ketinggalan gitu. Itu supaya untuk kita tetap on gitu ya, tetap berada di tempat yang seharusnya gitu, sebagai satu middle power yang memang memiliki tempat yang cukup terhormat di kalangan negara-negara lain. Jadi Indonesia memiliki peran penting dan juga memiliki kunci penting ya untuk bermain di kebijakan luar negeri juga ya. Oke nih Pak, untuk closing dan penutup nih Pak, buat penonton yang ingin hadir, di mana sih Pak CIFP 2024 ini akan diadakan, dan kira-kira siapa saja yang boleh datang mungkin? Semuanya boleh datang. Kita akan adakan di Jakarta, di tempat yang sangat strategis tentu, dan kemudian akan mudah dijangkau. Jadi nanti teman-teman bisa naik LRT, bisa naik MRT, bisa naik busway, bisa naik bus biasa, bisa naik Gojek dan segala macam ya. Dan kemudian mendaftarnya gampang sekali. Barangkali bisa nanti dituliskan ininya ya. Betul-betul. Jadi dituliskan, tinggal masuk aja ke situ dan kemudian mendaftar dan that's it. Gitu. Selamat datang ya. Di Conference on Indonesian Foreign Policy. Baik. Untuk yang para penonton yang ingin datang di acara Conference on Indonesian Foreign Policy ini, bisa cek langsung di www.cifp2024.com. Di sana sudah berbagai macam informasi mengenai detail-detail acara, rundown acara, dan juga kemudian bagaimana mengakses tiket di sana juga. Baik Pak, sangat bermanfaat sekali ilmunya juga Bapak yang telah diberikan. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara podcast Explain Yourself kali ini. Di mana nih kita bisa menemui Bapak, kira-kira misalnya ada sosial media kah atau Bapak kira-kira aktif gitu? Saya tuh nggak punya sosial media. Oh iya. Maaf, saya nggak punya sosial media. Tapi saya punya tentu aja saya bisa dihubungi anytime. Saya nanti ada. Tapi saya nggak punya Instagram, nggak punya ini ya Facebook. Tapi saya punya email, punya nomor WA yang bisa dikontak. Tapi silakan anytime loh Mas Nino ya, kalau misalnya ada hal-hal yang penting diketahui, baik saya mewakili kawan-kawan dari FPCI maupun saya siap untuk membantu. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih semuanya. Untuk detail acara kalian bisa cek langsung di sosial media Foreign Policy FPCI. Di sana lengkap banget informasi detailnya tentang acara yang akan diselenggarakan tahun ini. Baik, saya host dari Explain Yourself, Nino Kemsley, pamit undur diri, dan juga Pak Najib, terima kasih sekali lagi untuk datang. Baik, jangan lupa untuk subscribe juga di channel kita, Unexplained, untuk video-video podcast lainnya. See you, sampai jumpa. Terima kasih.